Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari yang barakah ini atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu di tempat yang paling afdal, baitun min buyutillah, di waktu yang barakah. Maka insyaallah mendapatkan catatan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى ولا تبل قائما إلا عن ضرورة واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل وإن اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل 3 أحجار طاهرة منشفة للعين تمسح بها محل النجو بحيث لا تنتقل النجاسة عن موضعها وكذلك تمسح القضيب ب3 مواضع من حجر فإن لم يحصل الإنقاء ب3 فتمم 5 أو 7 إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Mohon maaf tadi hadir juga Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Ustaz Haji Ma'mun. Hadirin sekalian, masih melanjutkan dalam tata cara atau kaifiyah beristinja, cebok, paling simpel bahasa gitu, cebok, istinja. Itu makna istinja apa? Yang memutus. Dalam arti lughah, istinja itu artinya lughatan al-qat'u, memutus kotoran, membersihkan kotoran dari tubuh kita setelah keluarnya dari depan ataupun bagian belakang. Wattaki' fi julusika 'ala ar-rijlil yusra. Ketika kita buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, maka yang sebaiknya untuk memperlancar daripada saluran keluarnya kotoran, maka dianjurkan bersandar dan bertumpu pada kekuatan kaki yang sebelah kiri, alar rijlil yusra. Udah bisa kan caranya? Ya. Ini praktekin begini dah. Ketika kita mau, ya, nah ini kan gini. Ini berat di sini, ya. Ini bukan main pukul, bukan beda lagi. Ini mirip-mirip gitu. Ya. Ini bertumbuh di sini. Ini kan nggak begitu bertumbuh banget, ya. Nah, di sini yang kemarin kita belajar, nanti ada berdehem, kemudian juga ada mengurut, ya, mengurut dari arah dubur kemudian ke depan. Nah, itu. Nah, ketika begini, di sini ketekan yang namanya tempat penyimpanan daripada kotoran, di bagian pantat sebelah kiri. Ketika ketekan maka dia keluar. Nah, ya, sambil dibongkokkan sedikit, berdehem. Nah, itulah cara yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga kalau sekarang ada yang bertanya, saat sekarang kan WC-nya duduk semua, tetap
untuk mengambil sunnah kata ulama, tekan mainnya di sini juga. Kan duduk tuh kita, ya, tekanin di sini, arahnya ke kiri juga gitu. Misalnya WC duduk, ya, mau nggak mau, ya. Nah, tapi tetap kaki kiri ini bertahan, ya di sini. Kita bertumpu di kaki sebelah kiri, ya, gitu. Nasiban yumnaka bi an tada'al yumna 'ala al-ardi wa tarfa' baqiha li'anna dhalika ashal li khulujil kharij ma'a rahatil a'dha' ar-ra'isah. Itu karena posisi seperti itu lebih memudahkan khurujul kharij, keluarnya sesuatu yang akan keluar, ya. Makanya itu yang disyariatkan, sehingga ketika dia buang air kecilnya sambil berdiri, yang itu tidak dianjurkan, berarti kan pemahamannya masih banyak yang tersisa. Kapan-kapan dia lagi jalan di pertengahan habis kencing, di jalan habis itu ada berasa apa? Berasa keluar. Nah, itu, ya. Maka penting harus kita perhatikan ketika kita buang air kecil, khususnya, ya, lagi pergi kan yang paling sering kan nyari toilet, udah paling nungguin paling lama. Nah, itu ya nggak apa-apa, kita tungguin, mungkin dia lagi, ya, telatenin itu istinjaknya, ya, jangan digedor-gedor pintunya, ya. Habis beretetan, gue tinggal lo, wah lagi di Jawa Tengah, ya, pikiran, wah daripada gue ditinggal, ya rindah beretetan aja. Ya, tungguin aja, santai. Perjalanan itu orang keluar dari rumah, musafir, kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Orang bepergian meninggalkan rumah, apalagi jaraknya jauh, itu udah bagian sedikit dari sesuatu yang kagak enak. Qit'atun minal adab, sedikit dari sesuatu azab. Azab di sini maknanya bukan azab balak musibah, tapi sesuatu yang kagak enak. Ya, kita meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah lahir kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan kampung kita. Kalau yang punya kontrakan, ditinggal kontrakannya, maksudnya mau bawa itu, ya. Nah, ketika ditinggalkan semua yang menjadi hak milik kita, itu ada sedikit beban, ada sedikit perasaan kagak enak, artinya rasa yang tidak enak. Itu memang musafir seperti itu. Nah, ketika itu memang sudah ada dalam perjalanan seseorang, maka bawalah segala sesuatunya dengan santai. Ya, apalagi kita, ya, mau menerapkan daripada cara beristinja yang baik dan benar, ya, supaya kemarin kata Nabi, jangan sampai kita masuk dalam kelompok yang di situ dikatakan kena azab kubur karena sebab air kencingnya. Inna ammata azabil qabri minhu, karena sesungguhnya paling banyaknya orang disiksa di dalam kubur adalah karena tidak memperhatikan masalah najis, khususnya air kencing, yang kadang mungkin kecipratan dia, tubuhnya, pakaiannya, lalu dia pakai itu untuk sholat, sehingga tidak sahlah sholatnya. Menyambung dari situ, maka na'udzubillah min dzalik. Wala tabul qa'iman, wala tabul wala tataghawwat qa'iman. Sehingga karena perintahnya supaya jongkok ataupun duduk, ya, kalau di WC yang duduk, maka dilarang wala tabul wala tataghawwat qa'iman. Maka janganlah kencing, buang air kecil, dan juga apalagi buang air besar sambil taruh dah, misalnya kalau buang air besar kagak, ya, misalnya meskipun kadang namanya orang kita nggak tahu juga, ya, mau dadol itu udah nggak bisa ditahan udah, ya, tapi na'udzubillah. Nih kencing, buang air kecil yang kadang kita sering gimana? Diri. Wala tabul, dilarang. Jadi jangan gampang-gampang. Kalau bisa emang justru kita kagak enak kalau kencing kita berdiri, ya.
Karena nanti dikhawatirkan seperti itu tadi, khususnya dalam masalah najisnya. Belum lagi yang kedua dari masalah adabnya itu, ya, karena itu dilarang, bukan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa an daruratin. Nah, lalu apakah benar-benar nggak boleh sama sekali kencing sambil berdiri? Ada pengecualian. Illa an darurah, kecuali karena sebab darurat. Nah, kalau darurat itu sifatnya jarang banget, bukan tiap hari diri. Paham? Bukan tiap kencing diri, ini darurat. Kencing lagi, diri lagi, darurat. Nah, bukan. Arti darurat apa? Sesuatu yang kepepet banget, yang nggak bisa dihindari, dan itu jarang banget terjadinya. Nah, kalau kita kan tadi itu, ya makanya artinya jangan salah menggunakan kalimat, ya. Oh, ini darurat, enggak. Kita masih bisa buang air kecilnya sambil duduk ataupun jongkok. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau memang darurat, fala karahata. Ya, darurat apa diantaranya? Karena sakit. Nanti disebutin juga. Sebagaimanapun Nabi pernah, kalau pernah itu bukan sering. Pernah artinya bisa sekali, lalu dilihat sama sahabat. Ini dia. Kita ulang lagi. Kecuali karena darurat, maka tidak makruh dan tidak khilaful aula, tidak keluar jalur dari yang utama. Artinya itu dibolehkan karena sifatnya darurat. Nah, itu. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata sabatata qaumin fabala qa'iman. Nabi pernah, katanya ada suatu sahabat melihat Nabi buang air kecil berdiri, tapi sekali doang. Nah, maka dibahas sama ulama supaya orang kagak salah paham. Itu sekali-kalinya. Kenapa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika limaradin mana'ahu minal qu'ud. Karena saat itu Nabi sedang mengalami satu sakit yang nggak memungkinkan untuk jongkok ataupun duduk ketika buang air kecil. Tapi ingat, itu sekali-kalinya. Jadi kalau uzur itu mencontohkan, kalau darurat boleh. Orang yang lagi sakit, ya. Nah, kalau kita memang sakit, agak seger, orang lagi jalan, ya, piknik, ya, tamasya, jalan-jalan keluar dari rumah, segar gitu. Berarti darurat di sini diantaranya kalau dia sakit. Yang sakitnya itu tidak memungkinkan dia buang hajatnya sambil jongkok, gitu. Wasdali itu. Ada juga bisa jadi dibolehkan sambil berdiri itu, tapi darurat jarang banget. Kalau memang tempatnya itu najis semua. Kita mau duduk nih, bisa duduk. Orang sebelumnya jorok banget gitu. Tuh, jorok. Lihat, ada kan kadang gitu kan? Kebagian nggak enak kayak gitu. Mana cleaning service kagak ada kan gitu. Apa harus jorok? Darurah. Saya duduk, pas saya pakai ini, ya, buat pakaian kita yang suci, buat ibadah, buat sholat. Nah, maka keadaan seperti itu, ya udah, kencing aja dah sambil diri, ya, karena tidak memungkinkan. Apalagi kalau tempat-tempat yang cakep begitu, ceboknya nggak pakai keran lagi, tapi enggak tuh yang pencet dari bawah keluar dari bawah. Iya, apa namanya itu? Nah, iya, wastafelnya model begitu, ya, cebok sendiri. Nah, itu
kita nggak bisa bersihin tuh najis di luarnya. Nah, makanya kalau memang keadaan seperti itu dibolehkan dari segi adabnya kita berdiri. Kenapa? Darurat. Tapi ingat, darurat nggak sering, tidak langganan, tapi jarang banget, mungkin sekali-kalinya. Nah itu. Wajma' fil istinja'i baina isti'mal al-hajar wal ma'. Berbicara istinja itu ada dua alat yang digunakan untuk istinja. Ada kalanya batu yang suci, 3 batu atau 1 batu yang punya 3 sisi, yang batunya suci, yang juga di situ agak ya namanya bertekstur keras atau kasar, ya, sehingga bisa mengangkat air atau bentuknya najis. Dan alat yang kedua itu dia air. Fa idza aradta al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Udah jelas. Kalau antara dua pilihan, ada batu sama pakai air, mana apabila kita ingin mengambil salah satunya, jelas air itulah yang paling afdal. Kenapa? Air selain bisa mengangkat air, bentuk awalnya itu najis, diangkat terlebih dahulu, air juga bisa menghilangkan bekas-bekasnya najis. Itu sifatnya air. Tapi kalau batu ya sekedar mengangkat airnya doang, sisanya bekasnya masih ada enggak? Masih ada, baunya kadang masih apa namanya, masih nyata banget baunya, ya, masih kecium banget, ngambrong banget. Nah, tapi kalau air itu memang menghilangkan semuanya. Airnya diangkat, bekasnya bersih. Itu. Sebagaimana katanya, ruya annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat yang berbunyi fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah, di dalam kelompok orang-orang yang beriman ada rijal, orang-orang yang mencintai bersuci, demen bersucinya itu benar-benar telaten sebagaimana aturan syariat. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai yang mutahhir orangnya. Yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci dengan benar. Nah, ini makanya ada syariat-syariat seperti itu, karena Allah mencintai kesucian, yang suci-suci, yang bersih. Allah cinta, Allah suka kepada kita. Dan kalau Allah suka kepada seseorang hamba, pasti keberkahan, kemudahan, dan taufik dan hidayah akan Allah berikan kepadanya. Nah, termasuk cara istinja. Ya, kalau dia maaf ya orangnya jorok, kotor, sembarangan, ya na'udzubillah. Kalau dikatakan Allah mencintai yang bersih, orang yang bersuci, yang membersihkan dirinya, berarti ini orang dicintai oleh Allah gak kalau yang jorok? Kagak. Nah, makanya itulah syariat Islam, indahnya, bersihnya, dan begitu luar biasa, ya. Nah, ketika turun ayat itu, qala Rasulullah SAW li ahli Quba. Nah, kan dalam ayat tadi Allah memuji orang-orang yang bersuci dengan benar-benar bersucinya. Maksudnya apa? Bersucinya pakai air, karena pakai air itu bersucinya yang paling bersih, menghilangkan semuanya. Nah, lalu Nabi nanya kepada sahabat yang ada saat itu, Inna Allah Ta'ala qad athna alaikum fit tahur. Kata Nabi, wahai para sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kalian dalam hal bersuci. Nah, Nabi nanya, fama huwa, karena sebab apa itu Allah memuji kalian? Maka para sahabat menjawab, inna nastanji bil ma. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami beristinja menggunakan air, karena air itulah yang bisa menghilangkan semuanya, dari najisnya airnya sampai bekas-bekasnya, dan itulah yang memang diridhoi dan dicintai oleh Allah, orang yang beristinja dengan menggunakan air. Dan alhamdulillah
itu yang udah sering kita pakai, ya. Tapi masih ada nggak di sini yang istinja pakai bawa batu? Ya. Nggak ada, ya. Ya mungkin karena nggak ada waktunya buat bawa batunya, nyari-nyarinya, ya. Apalagi udah kebelet, boro-boro bawa batu, ya. Nah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, ini satu nikmat yang Allah mudahkan. Dari dua benda tadi, yang paling afdal memang air, ya. Tapi makanya bersyukur dengan nikmat air sehingga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kata sahabat, oh kami beristinja dengan menggunakan air ya Rasulullah. Itulah yang dinyatakan oleh Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci dari kalangan para sahabat karena bersucinya menggunakan air. Wa kana qabla dzalika qala lahum idza ahadukum. Sebab apa? Sebab sebelum turun ayat itu Nabi emang belum turun ayat, belum turun perintah untuk beristinja dengan menggunakan air. Nabi berkata sebelumnya itu apa? Idza ata ahadukum al-khala falyastanji bi thalathati ahjar. Hadis ini menjadi dasar. Kenapa kok istinja nggak langsung pakai air aja? Kok pakai batu? Karena Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat sebelum turun ayat yang tadi. Kata Nabi, idza ata ahadukum al-khala, apabila salah satu kalian datang masuk ke tempat yang sepi, al-khala, baitul khala, maksudnya WC. Kalau kalian mendatangi hajat, masuk ke baitul khala, falyastanji bi thalathati ahjar. Kata Nabi, maka hendaklah dia beristinja dengan menggunakan 3 batu, bi thalathati ahjar. Nah, maka begitu turun ayat tadi, maka yang lebih afdol langsung adalah menggunakan air. Ini wa hakadha kana al-istinja fil ibtida. Itulah awal kisah katanya istinja sebelum pakai air memang karena sebelumnya itu diperintahkan beristinja menggunakan batu, bukan turun bersamaan. Tapi memang sebab-sebabnya tadrij, itu bertahap. Pertama pakai air, pakai batu dulu. Nah, begitu turun ayat ini, maka kata Nabi, yang afdal adalah menggunakan air. Kalau memang harus memilih salah satunya, maka al-afdal menggunakan air. Fa idza aradta al-iqtisar ala ahdihima fal ma'u afdal. Nah, itu. Wa in iqtasarta ala al-hajar fa 'alaika an tastamil 3 ahjar. Nah, ini kalau mau pakai batu ya mungkin kan bisa juga nih kepake syariat karena nggak dihapus syariatnya. Syariat ini nggak dihapus. Mungkin di satu tempat kalau air lagi kagak pakai apaan? Air lagi nggak ada, lagi kering. Kita nggak bisa ngandelin seandainya. Wah gimana nih? Istinja kan harus pakai air. Apa memang harus air doang? Maka kembali lagi ada alat yang satu yang bisa kita pakai buat istinja. Apa? Batu. Nah, batu termasuk nanti batu itu adalah seperti batu sesuatu yang keras, ya, yang suci, yang sebagai penggantinya batu. Kalau tisu keras apa lembek? Lembut, ya, kurang, ya. Kecuali tisunya tebal segini, tisu yang kasar juga itu, kayak tisu dapur apa itu, tisu yang minyak, nah, itu, ya. Ayo batu cincin, sayang batu cincinnya, ya. Nah, ini seandainya kita mau istinja pakai batu dalam satu keadaan di tempat orang yang kita nggak tahu ada air atau kagak, maka hendaklah gunakan minimal 3 batu, ya. Minimal 3 batu yang bersih dan suci. Jangan orang ini batu buat bersuci kok kotor, apalagi ada najisnya, harus yang suci. Munasyifatun lil ain. Tuh, sifatnya ini batu qali'. Qali' itu bisa mengangkat. Nah, kalau yang lembut, lentur, contohnya maaf kayak tisu, dia buang hajat, buang air besar. Ya, digituin gimana? Maka malah jadi berantakan udah. Beletetan. Tapi kalau yang keras terangkat benar-benar dia, nah itu makanya itu maknanya, ya, yang agak ada tekstur kasarnya, bukan yang halus, ya. Jangan yang licin, ya. Tamsah biha mahallan najwi bihaitsu la tantaqil an najasah
an mawdhi'iha. Wa kadzalika tamsul qadid. Begitu kita bersihkan 3 kali, oh belum bersih 3 kali, ya udah, sampai kapan? Wajib sampai bersih. Nggak mesti patokan 3 kali. 3 itu tadi minimal. Yang wajib apanya? Harus sampai bersih. Bersih 6 kali. 6 kali batu, 6 kali ya diangkat pakai batu itu baru bersih. Nah kalau 6 berarti belum witir, maka dikatakan fatammim khamsah. Kalau baru 4 kali bersih, maka ganjilkan, witirkan menjadi 5. Au sab'ah, atau 6 kali 6 batu baru bersih. Nah, 6 kan masih genap, diganjilin jadi 7. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu ganjil, mencintai bilangan-bilangan yang ganjil. Nah, ini dalam hadis Rasulullah SAW. Fal itaru mustahab wal inqa'u wajib. Nah, jadi mengganjilkan, mewitirkan bilangan tadi itu hukumnya sunnah. Yang wajib ya bersihnya itu. Pokoknya berapa kali pakai batu yang bersih baru bersih, mau 10 kali, 12 kali, 20 kali baru bersih, nggak apa-apa. Yang penting itu dulu. Nah, baru kalau masih ada batu lagi untuk mengganjilkan, mewitirkan, kalau 20 jadi 21 dan seterusnya. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Nah, ini janganlah beristinja kecuali dengan tangan yang kiri. Termasuk ini bagian pendidikan buat anak-anak kita dari kecil, biasain ya, khususnya dalam beristinja menggunakan tangan kiri. Yang bergerak, yang nyebok, yang apa tuh, ngaduk, bukan ngaduk ya, yang ngurut-ngurut semuanya nih, yang berperan adalah tangan kiri. Adapun kanan nyiramin air, nganterin pakai selang. Nah, itu ini merupakan syariat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita melanjutkan, karena setelah ini doa, cara berdoa atau doa yang dibaca setelah kita beristinja. Silakan kantong hijau dah. Nah, sedikit nambah keterangan cara beristinja. Kadang ada orang yang masih timbul keraguan-raguan. Maka ketika beristinja, buang air besar misalnya, ya, kan pakai tangan kiri tuh cebok, air ngalirin dari pakai tangan kanan. Hatta la yabqa atharun yudrikuhul kaf bihassil lamsi. Ini kan di bawah nih, cebok, buang air besar, ya. Gimana cara bersihnya? Kan kita nggak kelihatan, Ustaz. Masa pakai kaca bawahnya? Ribet banget kan gitu. Ya. Bersihkan sampai nih, telaten banget. Hatta la yabqa atharun yudrikuhul kaf. Kita raba-raba sampai terasa kagak ada sesuatu yang mengganjal atau yang kasar-kasar atau yang berasa itu mengkotoran. Ya, jadi nggak perlu sampai begini-begini. Nyungkep dia bisa. Dia mau liatin enggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Telatenin begitu. Ya, sebelum kita selesai, periksa semuanya pakai air sambil berjalan nih telapak tangan kita. Kalau berasa-berasa kayak masih ada, masih ada, nah bersihin dah, bersihin. Tuh, ya. Kita kira udah selesai, udah bersih semua, udah licin ya. Licin sampai klimis. Nah, licin, ya. Wa yakfi fi dzalika ghalabatu dhanni zawalin najasah. Jadi hilangnya najis secara keseluruhan cukup dengan prasangka kita ketika selesai udah rapi, bersih udah. Tapi ingat, udah bersih dulu, udah telaten. Artinya apa? Nggak perlu dilihatin sampai diteleng-telengin, ya, cukup. Ya, dengan tadi itu berjalannya tangan kita bersihin. Nah, wala yusannu hina idzin shummul yad.
Habis cebok pakai tangan apa? Kiri. Nggak perlu, bahkan kagak ada sunnahnya mencium tangannya. Kita mau kata pinter tapi kayak goblok kan begitu. Ngapain cium? Habis cebok. Ya. Maksudnya apa? Kok ada dibahas? Ada orang yang ada penyakit ragu-ragu, Pak. Was-was. Di sini udah bersih, tapi nempel di sini. Masa syariat kagak bener? Disuruh pakai tangan kiri, cukup kan pakai sabun semua bersih. Seandainya udah pakai sabun masih ada baunya, biarin udah. Itu namanya disebutnya dima'fudah. Udah dimaafkan. Kenapa? Ini nggak ada syariatnya, nggak perlu maknanya, nggak perlu kita cium tangan kita. Kan yang penting udah bersih, kayak sabun udah. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau habis buang air jangan kecium-cium tangannya. Itu bukan tuntunan, nggak ada yang ngajarin. Ya. Sama kayak makanan dicium. Nggak boleh, makan aja. Mau makan enggak gitu. Ini makanan dicium. Nah, jangan, ya. Terakhir, maka untuk menghilangkan keraguan-raguan, biasa orang habis buang air kecil nih, selesai. Ada sunnah setelah berwudu ataupun mandi. Kan kita udah pakai pakaian tuh, pakai kain atau pakai anduk atau pakai kain dah. Sunnah selesai itu kita ambil air sedikit, kita cipratin jurusan sini. Jangan banyak, cipratin doang. Ya, segayung. Nggak kelar-kelar, basah, ganti lagi, segayung lagi. Ya, kelar. Cukup cipratin. Apa maknanya kata Nabi? Untuk menghilangkan penyakit was-was juga itu. Seandainya, apalagi yang ada mungkin dia berasa kadang-kadang begitu. Yakin yang pertama udah bersih, pakai kain. Kemudian ambil air, cipratin jurusan sini, sedikit aja. Apa mana nanti sewaktu-waktu dia lihat kayak berasa, nih air apaan? Ah bukan, ini air yang itu Nabi dalam hadisnya, ya. Begitu luar biasa cara ngobatin penyakit was-was. Kalau yang was-wasnya, apalagi yang berasa kadang kayak begitu, jalan berasa ada yang keluar, ya, setetes dua tetes. Nah makanya setelah berwudu ataupun mandi dari luar tuh cipratin, dari luar, nggak perlu dibuka, dari luar aja cipratin. Nah, itu, ya. Nah, ini. Wa qul 'indal faragh minal istinja. Nah, terakhir selesai istinja, baca doa ini udah pasti bacanya ba'dal khuruj min mahallih, di luar. Ya, setelah kita keluar dari kamar mandi, keluar dari toilet, kaki apa keluarnya? Kanan. Keluar kaki kanan. Baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Digabung dengan doa keluar dari kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Nah, baru doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhanku, bersihkanlah hatiku. Di sini yang ada was-was, banyak bisik-bisikin setan, ya. Bersihkanlah hatiku minan nifaq, dari penyakit nifaq. Orangnya disebut munafik. Jangan sampai kita jadi orang munafik. Penyakit dalam hati yang namanya penyakit nifaq dihilangin. Nah itu an-nifaq, ya. Kenapa? Di antaranya penyakit nifaq itu ya dalam perbuatan munafik, ya, berbohong, ingkar janji, ataupun berkhianat. Nah, itu kita minta dibersihkan dari situ. Karena manusia ada punya 3 unsur kekuatan. Manusia kita punya 3 unsur kekuatan, Pak. Quwwatun syahwaniyah atau syahwatiyah. Yang kedua, quwwatun ghadabiyah. Yang ketiga, quwwatun aqliyah. 2 yang pertama ini kalau menang dominan dalam tubuh kita, maka sesat kita, jelek kita, hina kita, bahkan lebih hina dari binatang. Bal hum adall. Apa itu 2? Quwwatun syahwat. Orang yang mengikuti syahwat nafsunya. Syahwat apanya?
syahwat makannya, syahwat minumnya, syahwat jimaknya, syahwat yang lainnya. Yang kedua, syahwatun ghadabiyah, orang yang melepas mengikuti hawa nafsu marahnya. Ketika ini berperan, maka hinalah kita, jelek kita, sama kayak binatang, justru lebih jelek, lebih hina. Marah, siapa aja bisa marah, tapi ketika masalah marah, kata Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Kita bisa marah. Bahkan kata Nabi, orang yang kuat adalah orang yang bukan menang kalau berantem, tapi orang yang kuat, orang yang bisa menahan ketika marahnya mau keluar. Nah ini. Yang ketiga, ada kekuatan akal. Nah kalau kekuatan akal yang menang, akal ini ilmu, hati, ini yang bagusnya. Kalau kekuatan akal kita berfungsi, akalnya benar masih, maka akan mulia kita, bahkan mengalahkan ibadahnya malaikat, bahkan mengalahkan posisi malaikat yang paling tinggi dekat dengan Allah. Kita bisa melebihi mereka. Kenapa? Karena kita menggunakan akal ini. Akal inilah yang dikatakan bisa mencerna, melihat mana yang baik, mana yang buruk. Ini. Itu doa ya. Wa hassin farji minal fawahish, terakhir. Dan jagalah farji, kemaluanku ya Allah, dari melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang diharam-haramkan, yang berhubungan dengan faraj, dengan yang berhubungan dengan kemaluan, yang haram-haram kita hilangkan, kita jauhkan, dan kita minta sama Allah supaya Allah jauhkan kita dari sifat dan perbuatan itu semua. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Mudah-mudahan bermanfaat buat kebaikan dan perbaikan istinja kita, adab kita. Di akhir kita tutup dengan doa tadi itu. Ya mudah-mudahan menjadi lebih sempurna istinja kita. Kemudian kalau sempurna istinjanya, maka bersucinya benar. Kemudian wuduknya nanti besok kita pelajarin, dan seterusnya sholat. Mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya tadi nggak lama, karena katanya sekolahan udah pada masuk gitu. Ya, jadi nggak enak juga, tadi udah ngeliatin jam, bocah dan nungguin ngeliatin jam gitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan dikit tapi mantap, dikit tapi masuk insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebentar, Jumat subuh di Masjid An-Nur. Jumat subuh di Masjid An-Nur, Pol Tangan. Ya, swadaya dekat ya, dekat situ. Ya, saat Minggu putar balik. Nah, Pol Tangan, nanti di situ ada umbul-umbul. Ya, umbul-umbul udah disiapin dari mulai gang yang gede sampai gang yang kecil udah disiapin. Ya, yang Jumat subuh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.